Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketika Dimusuhi. Saudara, orang Kristen yang benar-benar hidup dalam kebenaran bisa jadi hidupnya dimusuhi. Akan banyak orang yang tidak suka karena dianggap tidak wajar atau aneh. Selain itu, karena melalui peragaan hidup yang benar, orang yang tidak hidup dalam kebenaran akan merasa ditelanjangi. Tetapi, memang itulah resiko menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam terang. Tuhan Yesus sendiri pun ketika hidup di dunia juga dimusuhi, saudara. Banyak orang, termasuk para pemuka agama, menolaknya. Ada juga bahkan yang berusaha membunuhnya. Karena Tuhan Yesus dianggap tidak wajar dan merusak tatanan yang sudah ada. Padahal, yang ia lakukan hanyalah menyatakan kebenaran. Tetapi memang tidak bisa tidak, ketika suatu kebenaran dinyatakan, maka ketidakbenaran pasti akan ditelanjangi. Itulah kenapa banyak orang memusuhinya. Pertanyaannya, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia dimusuhi? Dalam Matius 12 ayat 14-15 dikatakan demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus memilih untuk menyingkir ketika ada orang-orang yang akan membunuh dia. Ia tidak melawan mereka yang memusuhinya. Ia lebih suka menghindari konflik, tidak melawan, saudara. Ketika ia akan ditangkap oleh imam-imam kepala-kepala pengawal bait Allah, dan tua-tua, Tuhan Yesus juga memilih untuk tidak melawan. Bahkan, ketika seorang dari mereka yang bersama-sama dengan Yesus menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya, Tuhan Yesus justru berkata, "Sudahlah," lalu menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Lukas 22 ayat 47-53. Bahkan ketika ia disalibkan, ia masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa ketika dimusuhi, Tuhan Yesus memilih untuk diam, untuk tidak melawan. Sebaliknya, justru ia berdoa memohonkan ampun atas ketidaktahuan mereka yang menyalibkannya. Luar biasa, bukan, saudara? Hal itu sangatlah cocok dengan apa yang ia ajarkan, di mana ia berkata, "Tetapi
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dari sini jelas kita bisa belajar, saudara, paling tidak dua hal. Yang pertama, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita pasti akan dimusuhi. Banyak orang yang tidak suka dan berusaha untuk menjegal, untuk menjatuhkan kita. Saudara, dunia tidak akan bisa menerima kita. Maka kita harus siap. Yang kedua, saat kita dimusuhi, tidak disukai, atau bahkan dicibir atau ditolak karena kita menelanjangi perbuatan yang tidak benar, kita tidak usah dan tidak perlu melawan, tidak usah membalas. Itu bukan berarti kita takut atau tidak bisa membalas, saudara. Bukan. Tetapi justru kalau kita membalas, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Tetapi ketika kita diam, kita menerima, itu berarti kita sedang hidup di dalam kebenaran. Adalah lebih baik bagi kita untuk mengampuni mereka dan berdoa bagi mereka. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang yang mengetahui kebenaran. Tetapi sayang sekali masih banyak orang Kristen yang lebih suka membalas ketika dimusuhi. Apalagi kalau merasa punya uang, kekuatan atau relasi pejabat. Bahkan adalah merupakan suatu kesempatan untuk membuktikan siapa dirinya. Kesempatan untuk memberi pelajaran kepada musuhnya. Padahal Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal yang demikian. Oleh sebab itu, mungkin saat ini saudara juga sedang mengalaminya, sedang dimusuhi oleh orang-orang di sekitar saudara, di lingkungan kerja saudara, atau saudara sedang mengalami kasus hukum karena sesuatu yang saudara tidak lakukan. Kalau saudara mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, saya katakan jangan melawan. Lebih baik diam. Terima saja dengan ikhlas. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan berdoalah buat mereka. Percayalah ketika saudara lakukan semua itu dengan ikhlas, saudara akan mengalami hati yang tentram dan damai. Dan persoalan saudara pasti akan selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.